Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Sebelum masuk ke dalam penjelasan perbedaan tentang e-commerce dan e-bisnis, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari dua hal tersebut. Yang pertama, e-bisnis adalah gabungan dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu elektronik dan e-bisnis, yang berarti kegiatan yang berbasis online. Kegiatan berbisnis yang berbasis online. E-bisnis sendiri adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Sedangkan e-commerce sendiri adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan transaksi yang melalui internet atau jaringan lainnya. Masuk ke dalam penjelasan perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce sendiri sering dianggap hal yang sama oleh sebagian orang, padahal sebenarnya kedua hal tersebut berbeda, baik dari media, jarak jangkau, dan sistem pemasarannya. Perbedaan yang pertama, e-commerce sendiri adalah aktivitas jual beli melalui internet, sedangkan e-bisnis merupakan seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet, bukan hanya jual beli saja. Kemudian perbedaan yang kedua, e-commerce sendiri dikenal sebagai kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet, sedangkan e-bisnis sendiri lebih ke arah edukasi agar customer lebih paham tentang produk tersebut. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah tentang pembukuan e-commerce sendiri itu hanya transaksi yang berhubungan dengan uang, sedangkan e-bisnis sendiri mencakup kegiatan manajemen keuangan seperti penggunaan aplikasi pembukuan. Perbedaan yang keempat adalah e-commerce sendiri itu bersifat ekstrovert sebab berhubungan langsung dengan pemasok, distributor, dan juga customer. Sedangkan e-bisnis sendiri memiliki sifat ambivert karena mencakup seluruh kegiatan baik internal maupun eksternal. Ada lagi perbedaan satu lagi yang tidak saya cantumkan di PowerPoint atau penjelasan yang ada di belakang saya ini, yaitu e-commerce sendiri itu hanya perlu situs web untuk bisnisnya, sedangkan e-bisnis itu tidak hanya butuh situs web tetapi juga butuh perencanaan sumber daya perusahaan serta manajemen pelanggan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inasa Indonesia dari Prodi S1 Manajemen C Malam, kelas 6 C Malam dengan NIM 241220162. Saya akan menjelaskan tentang persamaan e-business dan e-commerce, yaitu terletak pada tujuan utamanya memajukan perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar dari sebelumnya. E-commerce dan e-business merupakan terobosan yang dapat mendongkrak penjualan melalui online marketing dan sebagai sarana mempromosikan produk melalui media internet, yaitu satu, transaksinya terjadi di antara dua belah pihak, dua, adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi, yang ketiga, proses dan mekanisme perdagangannya sama-sama dilakukan di media internet. Jadi bisa dilihat dari penulisannya, e-commerce dan e-business memiliki awalan yang sama, yaitu E, yang memiliki arti elektronik, yakni berbagai aktivitas transaksi yang dilakukan dengan perangkat elektronik atau digital. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan perusahaan di era digital. Masuk ke dalam penjelasan manfaat e-bisnis dan e-commerce. Manfaat dari pengaplikasian e-commerce sendiri adalah meningkatkan aliran pendapatan atau revenue stream, kemudian meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, jangkauan yang luas, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, mempersingkat waktu produksi, serta meningkatkan value
chain. Value chain sendiri itu adalah rantai nilai yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan. Sedangkan manfaat dari pengaplikasian e-bisnis sendiri itu adalah yang pertama, memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pengindustrian. Risiko pengaplikasian dari e-commerce dan e-bisnis. Yang dari e-commerce yang pertama, akses tidak sah. Kedua, pelanggaran keamanan online. Yang ketiga, eksploitasi kerentanan. Yang keempat, penipuan kartu kredit. Dan yang kelima, metode autentikasi yang buruk. Untuk yang dari e-bisnis, yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung, seperti kecurangan. Yang kedua, pencurian informasi rahasia perusahaan. Yang ketiga, keamanan yang kapanpun bisa diretas. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Dan yang kelima, kerugian tidak terduga seperti ketidakjujuran, kesalahan faktor manusia ataupun faktor elektronik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Aditya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh usaha yang menggunakan e-bisnis. Pada contoh yang akan saya bahas memiliki dua buah jenis, yaitu jenis yang pertama customer to customer, jenis kedua yaitu ada business to customer. Jenis yang pertama yaitu customer to customer. Pada jenis ini artinya konsumen menjual atau memasarkan produknya kepada konsumen lain. Artinya ketika seseorang telah membeli suatu produk, kemudian ia menjual dan memasarkan atau menawarkan sebuah produk yang telah ia beli ke laman jual beli miliknya. Contohnya, misalnya kita membeli sebuah mobil dan kemudian kita menjualnya atau memasarkannya kepada konsumen lain. Sebenarnya mobil di sini bukan produk dari kita, namun produk atau komoditas dari suatu perusahaan. Kemudian kita menjualnya ke laman jual beli milik kita dengan nominal tertentu untuk memperoleh suatu keuntungan. Yang kedua yaitu ada business to customer. Nah, business to customer atau jenis e-bisnis yang kedua ini, model penjualannya itu antara pelaku bisnis dengan konsumen. Jenis ini biasanya merupakan kegiatan e-bisnis yang dalam proses pelayanannya itu dilakukan secara langsung kepada konsumen melalui barang ataupun jasa. Transaksi pemesanannya pun itu bisa dilakukan secara langsung di internet dengan melihat harga yang sudah tercantum. Contoh yang paling sederhana yang kita ketahui sehari-hari yaitu berjualan makanan atau pemesanan makanan. Yang kedua ada pemesanan laundry, yang ketiga ada ojek, ada salon, dan sebagainya. Dan contoh yang kedua yaitu ada website yang menampilkan atau menjual barang produk milik pribadi langsung kepada konsumen dengan menampilkan harga yang bisa dilakukan secara langsung transaksi di dalamnya seperti e-commerce smartphone. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.